Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar BBQ. Seperti biasa, BBQ materinya ada di buku Talaki 2. Perlu diketahui bahwa di buku Talaki 2 ini ada 2 bab. Yang pertama bab 3, isinya sudah kita pelajari, yakni hukum bacaan nun mati atau tanwin sampai dengan hukum bacaan kolkolah. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab 4. Jadi, silakan buka buku Talaki 2-nya bab 4 halaman 4. Jadi, halaman 4 ini materinya tentang mad jaiz munfasil. Sekali lagi, Miss ulangi, bab 4 halaman 4 ini materinya tentang mad jaiz munfasil atau bacaan panjang yang berpisah atau bacaan panjang yang terpisah. Terjadinya mad jaiz munfasil ini apabila ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam lain atau dua kalimat. Jadi dalam dua kalimat, mad jaiz munfasil ini dibaca panjang, bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat atau ketukan. Contoh bacaan mad jaiz munfasil bisa dibuka bukunya halaman 4. Nah, di sini terdapat 3 macam contoh bacaan mad jaiz munfasil. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. One more. Inna a'tainakal kautsar. Nah, kita lihat teorinya di atas. Apabila ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam lain atau dua kalimat. Nah, sebelumnya Miss bahas dulu huruf mad tabi'i ini yang mana. Jadi ini huruf mad tabi'i. Huruf mad tabi'i ini terbagi 3 macam. Yang pertama alif, yang kedua ya, dan yang ketiga adalah nun. Nah, inilah huruf mad tabi'i atau bisa disingkat dengan ayu. Ayu ini huruf mad tabi'i ada 3, disingkat dengan ayu. Alif, ya, dan nun. Oke, kita lanjut ke contoh mad jaiz munfasil yang pertama tadi. Nah, di sini di contoh nomor 1 ini terdapat 3 kalimat. Kalimat pertama ada inna, kalimat kedua a'toinaka, kalimat ketiga kautsaro. Nah, di sini ada 3 kalimat. Kita baca teori dari mad jaiz munfasil ini. Apabila ada huruf mad tabi'i alif, ya, dan nun bertemu dengan hamzah dalam lain atau dua kalimat. Di nomor 1 ini tentu mad jaiz munfasil ini yang sudah digaris bawahi sini. Ini merupakan contoh bacaan mad jaiz munfasil. Kita sesuaikan di sini yang mana huruf mad tabi'inya. Ini di antara spasi ini, spasi antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Di sini letak mad jaiz munfasil. Huruf mad tabi'i di sini ada alif. Ini merupakan alif. Alif, nun, dan alif ini merupakan alif. Inna. Alif ini huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Jadi setelah alif ini ada hamzah. Alif ini juga dinamakan hamzah. Alif bisa dikatakan hamzah. Jadi huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah di sini. Nah, alif ini bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Ini kalimat pertama, a'toina kalimat kedua.
inna kalimat pertama, a'toina kalimat kedua. Jadi mad tobi'i alif bertemu dengan hamzah. Ini contoh mad jaiz munfasil yang pertama. Oke, lanjut contoh mad jaiz munfasil yang kedua. Di sini contohnya ila ajalim musamma. Yang mana yang dikatakan mad jaiz munfasil di contoh yang kedua ini? Nah, tentu yang di garis bawahi ini. Di sini ada huruf ya. Ila di huruf ya, di kalimat yang pertama ini ada huruf ya. Ya ini merupakan huruf mad tobi'i, alif, ya, dan nun. Ya merupakan huruf mad tobi'i bertemu dengan hamzah. Setelah ya ini ada hamzah, bukan? Nah, ya bertemu dengan hamzah, inilah yang dikatakan dengan mad jaiz munfasil. Kemudian contoh yang ketiga, la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Yang mana yang dikatakan bacaan mad jaiz munfasil di contoh nomor 3 ini? Nah, tentu yang di garis bawahi di sini. La ini kalimat pertama, a'budu ma kalimat kedua, ta'budun kalimat ketiga. Nah, yang di garis bawahi di sini contoh mad jaiz munfasil. Tapi kita lihat dulu, kita sesuaikan dulu dengan teori yang ada di atas. Apabila ada huruf mad tobi'i, yang mana huruf mad tobi'i di sini? Nah, ini gabungan antara huruf lam dan alif. Awalnya huruf lam seperti ini. Ketika digabung dengan alif, maka dia menjadi seperti ini. Artinya alif ini huruf yang kedua ya. Huruf pertama lam, ketika digabung menjadi seperti ini huruf lamnya. Nah, jadi di sini ada huruf alif. Huruf alif, huruf mad tobi'i alif bertemu dengan hamzah. Hamzah di awal kalimat a'buduma. Nah, disinilah yang dikatakan mad jaiz munfasil. Oke, selanjutnya silakan dibuka halaman berikutnya, yakni halaman 5. Di sini ada bacalah, bacaan mad jaiz munfasil. Di sini ada banyak contoh mad jaiz munfasil. Miss kasih contoh satu bacaan. Misalnya yang baris kedua ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang mana yang dikatakan bacaan mad jaiz munfasil di kalimat ini? Tentu yang di garis bawahi ini, yakni huruf mad tobi'i alif. Jadi setelah ya ini ada alif bertemu dengan hamzah. Nah, di depannya ada huruf hamzah yang mengawali kalimat ayyuha. Di sini ada hamzah. Jadi mad tobi'i alif bertemu dengan hamzah. Di sini letak hukum bacaan mad jaiz munfasil. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bacaan mad jaiz munfasil. Bisa kalian baca dan dipahami, sesuaikan dengan teori-teori yang ada di halaman 4. Teorinya ini, terjadinya sampai 2 kalimat ini. Next, silakan dibuka bukunya halaman 6. Sama di halaman 6 ini, bacalah mad jaiz munfasil. Di sini ada banyak contoh mad jaiz munfasil. Misal, Miss kasih contoh satu. Fayaqulu rabbi ahanan. Nah, yang mana yang dikatakan bacaan mad jaiz munfasil di sini? Yang di garis bawah di sini. Jadi ya di sini ada huruf mad tobi'i ya bertemu dengan hamzah. Inilah yang dikatakan bacaan mad jaiz munfasil. Huruf mad tobi'i ya bertemu dengan hamzah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain bisa kalian baca dan dipahami.
Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang mad jaiz munfasil. Mohon maaf jika ada salah kata. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.